membaca ke depan, satu-satunya legasi politik dari Pak Jokowi yang gagal dibahas oleh publik adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi abaikan tuh menteri-menterinya Jokowi. Mereka ke depan pasti akan tegak lurus pada presiden yang baru. Saya justru ingin melihat bagaimana performa politik Jokowi itu ada di Gibran. Per hari ini Gibran selalu diperbincangkan. Di mana letak dan kiprah politiknya? Soal postur, soal bagaimana penyusunan kabinet, soal audisi calon menteri dan seterusnya. Orang bertanya di mana posisi Gibran. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden terpilih hanya sebatas ban serep, hanya sebatas vote getter untuk memenangkan pertarungan. Setelah pelantikan, posisinya dinilai tidak signifikan. Posisi ini tentu tidak bagus. Oleh karena itu, bagaimana kita ingin melihat ke depan, posisi Wapres secara definitif per tanggal 20, Gibran Rakabuming Raka juga mampu memainkan peran-peran politik strategis, Pak. Bagi saya terus tidak relevan melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik. Enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budi Ari enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi. Posisinya strategis. Orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Bagaimana hubungan politiknya dengan ketua umum partai yang secara senior, secara politik jauh lebih berpengalaman. Ini tentu tidak gampang dalam konteks orkestrasi pemerintahan yang akan datang. Saya selalu mengatakan pemerintahan 5 tahun ini kan agak jomplang dari segi umur dan segi pengalaman, Bang. Ada yang cukup senior, ada yang bintang 4. Tapi pengalaman politiknya luar biasa. Tapi kita punya wakil presiden, Tori Susei. Dari wali kota Solo nanti wakil presiden, Pak. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas. Bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketimbang kita selalu bicara tentang, wah ini adalah kabinet rasa Jokowi, yang ini sebagai penegas bahwa proyek-proyek mercusuar, legacy, dan treatment Jokowi kepada Prabowo itu akan oke. Saya justru lebih tertarik bagaimana memperbincangkan posisi dan peran-peran Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden definitif di masa yang akan datang. Syukur kalau Mas Gibran ini seperti Pak JK. Saat itu waktu 2004 dianggap sebagai presiden definitif dengan slogan lebih cepat lebih baik ketimbang SBY yang lebih akomodatif, lebih mempertimbangkan kepentingan koalisi sehingga keputusan-keputusannya tidak cepat. Maka Pak JK saat itu muncul sebagai matahari kembar dengan posisinya yang cukup sentral. Nah, ini yang saya kira menjadi penting bagaimana membicarakan Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi juga memiliki andil besar, bukan hanya sebatas vote getter. Peran-perannya di masa yang akan datang, mengawal IKN misalnya, mengawal program gizi gratis misalnya. Itu kan secara signifikan, yang tentu akan kita lihat bagaimana posisi wakil presiden yang saya sebut sebagai warisan politik Jokowi. Itu untuk disampaikan secara terbuka. Nah, oleh karena itu, ini sebagai closing statement Bang Karni Ilyas. Maka di tengah koalisi yang cukup gemuk, koalisi yang cukup gemoy, mestinya ke depan persoalan-persoalan di negara ini selesai. Persoalan ekonomi tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi 5%, tapi 8 bisa 10%. Kita bisa keluar dari kutukan negara middle income trap. Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan selesai. Kalau kita melihat audiensi, calon-calon menteri dan wakil menteri, itu adalah orang-orang the best dan top di negara ini. Mewakili kelompoknya masing-masing. Dari unsur partai politik, rata-rata ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen partai. Mereka the best di partainya. Orang top yang dan jempolan. Mewakili ormas coba. Kita lihat ada 2 ormas besar. Sekjennya jadi calon menteri, Bang. Saifullah Yusuf, ada Prof. Abdul Mukti, terbaik. Kalangan-kalangan profesional sudah kita bisa cek. Ada Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada yang kemudian proposal ahli AI dari China kalau tidak seluruh, yang selalu mengulang-ulang statementnya bahwa saya asli Indonesia. Seakan-akan ada orang yang meragukan keindonesiaannya. Atau ada kawan-kawan kita yang alumni Karya Iniskap atau University of Karni Ilyas. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah,
Perlu kita menyadari bahwa memang negara kita dipenuhi dengan sebuah dinamika-dinamika yang ada. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengambil bagian untuk meluruskan dan mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Kenapa? Karena dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada itu diakibatkan oleh para penguasa-penguasa ya, yang terlalu berambisi sehingga menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai titik yang mereka inginkan, dan itulah yang terjadi saat-saat ini. Nah, kalau kita melihat di sini ya, sampaikan bahwa siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Dikala berkuasa, janganlah mengundang musuh, dikala pensiun, bumerang menanti. Itulah yang dialami oleh seorang Jokowi yang begitu luar biasa. Memang ini orang terlalu berambisi, sangat berambisi. Sebenarnya orang berambisi itu sangat bagus. Namun ambisinya itu sifatnya seperti apa? Apakah positif ataupun negatif? Itulah yang perlu dipertanyakan ya. Jokowi harus lebih berhati-hati lagi sekarang, dikarenakan ada banyak masyarakat yang sudah mulai muak dengan tindakan-tindakan Jokowi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Nah, apapun alasannya, tidaklah pantas pengkhianat partai yang mengantarkannya sampai ke puncak ya. Senang sekali ada gelandangan politik baru namanya Mukidi alias Mulyono, ataupun ini sering disandangkan kepada seorang Joko Widodo. Kenapa Jokowi jadi gelandangan politik sekarang? Itu karena perbuatannya sendiri ataupun karena tindakan-tindakannya sendiri yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat bagaimana hati masyarakat yang terdampak ya dari kelakuan-kelakuan Mulyono ini. Itulah dia yang tidak sama sekali memikirkan kepentingan masyarakat. Nah, kalau kita melihat saat ini teman-teman, bahwa ya, hanya PDIP lah satu-satunya partai yang punya idealis dan prinsip. Partai lainnya hanya cuma cari aman dan cari jabatan semata. PDI Perjuangan cuma mereka yang mau jadi partai posisi dan berani menolak untuk berkoalisi dengan pemerintahan kabinet merah putih. Kenapa? Karena menurut mereka harus benar-benar murni untuk menjadi penengah kenetralan di antara pemerintahan dan masyarakat. Tentunya hadirnya wadah-wadah seperti inilah yang baik, yang bagus ya. Nah, kalau kita lihat di sini lagi teman-teman ya, Jokowi tidak hadir di HUT Golkar karena jagoannya Ridwan Kamil kalah, jadi nggak semangat ya. Itu bagian Jakarta itu. Benar, Ahok kalau Jokowi ingin berkelanjutan ya dukung Ganjar dan dengan PDIP sekarang terbukti kapok mukapan Jojo. Politik itu kejam, Mol. Jangan kira semua yang Anda ajak berteman akan berteman denganmu selamanya. Jadi ini pesan buat seorang Mulyono ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, tetapi tetap berhati-hati. Tetap berhati-hati Mulyono. Kenapa? Karena situasi politik yang sulit untuk ditebak ya, itu seringkali membuat kita terlena ya. Dan Mulyono tetap waspada, berhati-hati. Jangan sampai ada yang namanya nanti Mulyono tumbang, Mulyono nangis, keok segala macam. Tetapi berhati-hatilah, itu yang kita sampaikan. Nah teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.